Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini aku mau share kegiatan aku. Aku mau bikin rengginang sama Eyang. Ini Eyangnya lagi nyuci ketan gitu, beras ketan yang belum direndam gitu. Dan setelah dicuci bersih, baru direndam. Setelah direndam minimal 1 jam atau 2 jam lah, baru kita proses ya teman-teman ya. Di sini aku kasih tutorial bikin rengginang, barangkali ada yang mau bikin. Ini resep jualan aku ya teman-teman. Barangkali ada yang mau samaan jual rengginang. Di sini alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya kalau rengginang gini. Soalnya aku bikin nggak pernah lebih dari 1 kilo ya, soalnya yang tempat untuk jemur itu nggak ada, minim sekali di sini tempatnya. Ini beras ketannya sekitar 800 atau 900 gram ya teman-teman, karena kemarin aku udah pakai untuk tambahan bikin ketan serikaya gitu, ada pesanan. Jadi setelah dicuci bersih, aku taruh di kain seperti ini. Ini kain yang khusus untuk ngukus ya teman-teman, biar nggak lengket di panci gitu. Kalau teman-teman nggak ada kain, bisa langsung ke pancinya aja. Dan ini untuk bumbunya, ada bawang putih, terasi, ketumbar. Untuk garam aku kasih 5 sendok. Dan bisa dikasih penyedap, bisa pakai micin atau yang lain. Ini di sini aku pakai Royco ya teman-teman ya. Itu ketumbarnya pakai ketumbar halus ya, ketumbar bubuk gitu. Kita ulek sampai halus ya. Dan untuk terasi, kalau Eyang bilang lebih enak pakai terasi yang mentah ya teman-teman. Nanti itu kalau dikukus itu harumnya itu harum banget gitu ya. Kalau terasi mateng dia warnanya kurang nyala ya. Kalau pakai terasi mentah, selain dia warnanya nyala, juga harum dan lebih berasa gitu ya teman-teman. Soalnya kan dia dimatenginya dalam proses pengukusan, jadi dia matengnya itu bareng sama ketannya ya, jadi nyerap gitu ke ketannya, lebih enak kayak gitu. Itu menurut Eyang ya teman-teman, tapi terserah, kalau teman-teman lebih nyaman pakai terasi matang ya bisa pakai terasi matang aja. Oh ya teman-teman, bisa ngalusin bumbunya di chopper atau di blender senyamannya teman-teman aja ya. Ini aku ulek karena kalau pas aku di blender kemarin itu bawang putihnya nggak halus ya teman-teman, masih ada yang gede-gede gitu, nggak tahu, jadi nggak enak aja gitu ya. Ada, kalau pas digoreng itu ada bawang putih yang gosong-gosong gitu, jadi di sini aku ulek aja biar merata. Di situ tadi bawang putihnya sekitaran 6-7 siung ya teman-teman, kurang tahu sih soalnya nggak ngitung gitu. Eyangnya yang ngeracikin bumbu, aku yang ulek aja gitu. Aku cuma ikut-ikut apa yang Eyang bilang aja ya teman-teman. Karena beliau yang lebih mahir dan handal, yang jam terbangnya lebih tinggi, jadi aku belajarnya yang gini nih. Belajar masak juga karena disuruh-suruh gitu dulu, jadi bisa masak. Kalau bikin kue ya pertama ngeliatin Eyang gitu, terus akhirnya jadi suka sama kue, terus lihat-lihat di YouTube resep-resep kue kayak gitu. Nah ini udah aku angkat itunya, ketannya, dikukusnya sekitar 15 menit. Jadi ini aku mau keluarin dulu si beras ketannya atau ketan yang udah setengah matang gini di tempat gini, baru nanti aku mau kasih bumbu ya. Itu ada yang masih lengket-lengket tapi nggak apa-apa kok. Yang penting kalau dia lengket ke panci itu pasti bakalan susah lagi angkatnya kayak gini. Tapi kalau udah ditaruh di kain kayak gini itu lebih mudah, memudahkan kita gitu teman-teman. Nah ini untuk bumbu yang tadi sudah aku ulek dengan halus. Lalu ini akan kita tambahkan dengan seasoningnya seperti ketumbar bubuk dan si Royco tadi. Tapi ini kita tambahin dulu sama air panas ya teman-teman, sekitar 200 ml. Diaduk-aduk aja sampai kecampur. Airnya harus air panas ya teman-teman. Kalau air dingin dia mungkin nggak nyerep ya ke ketannya gitu.
Ini aku kasih seasoningnya tadi itu, kita campur aja di sini. Nah, takutnya kalau kita campur ke ketannya dia nggak merata gitu. Lalu kita tuangkan. Teman-teman bisa nuanginnya secara perlahan ya, diaduk dulu baru tuang, atau semuanya sekaligus kayak gini, senyamannya aja. Ini aku tuang sekaligus. Yang penting nanti pas ngaduk itu, ngaduknya merata gitu ya teman-teman, seluruh bagian terkena bumbu. Itu warnanya merah dari terasinya tadi ya teman-teman. Kalau terasi mentah kayak gini, dia warnanya lebih nyala. Dan ini aku tambahin air lagi ya teman-teman, sisa air yang tadi itu dikit-dikit dituanginnya. Ini sisa dari bumbunya, kita tambahin air aja, baru nanti kita tuang semuanya biar nggak ada bumbu yang kesisa ya teman-teman. Dan pastinya nggak mau bazir ya bun, apalagi kayak kita para bunda-bunda gini pasti sayang banget gitu ya kalau ada bumbu yang kebuang sia-sia gitu. Oke bun, kita lanjut mau ngaduk. Nah ini aku ngaduknya pakai ini punya mbah aku ya bun ya, aku bawa ke sini. Itu kalau di rumah namanya keduk, nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Aku ngaduknya pakai itu sengaja karena lebar biar cepet gitu ngaduknya, karena sendok yang besar yang plastik itu lagi itu untuk sayur, jadi nggak bisa pakai itu. Dan udah kelar bun, beneran cepet ngaduknya kalau pakai itu bun. Ini kita taruh di kain yang tadi, tapi dilapisin pakai itu ya, tempat gitu supaya enak kita ngaturnya. Balik lagi kalau nggak ada kain bisa langsung di atas panci langsung ya bun, nggak harus pakai kain gitu. Dan ini dilakuin sampai selesai, sampai semuanya masuk ya bun. Dan itu dikeduk atau yang lebar itu bun, itu bisa dibersihkan dengan spatula dan di tempatnya kalau masih ada sisa gitu ya, biar nggak mubazir. Balik lagi. Oke, sekarang kita lanjut, kita kukus lagi itu rengginang yang masih setengah matang ini, yang udah dikasih bumbu. Airnya jangan terlalu banyak ya bun, itu udah aku kasih air lagi dikit, jadi biar nggak ke atas, nggak kena rengginangnya langsung, soalnya kan kukusnya cepet gitu ya bun ya, cuman 15 menit. Oh iya bun, jangan salfok sama blender aku ya bun, sengaja aku kasih tali, aku gantung situ karena habis dicuci gitu, dan karena raknya udah nggak muat makanya aku kasih tali bun. Nah ini rengginangnya udah mateng, ini udah 15 menit. Dan sekarang mau kita cetak dulu bun. Ini yang nyetak eyang ya bun, karena adek lagi pengen gendong sama aku, jadi aku nggak bisa, dan aku cuman nge-record aja. Biasanya kalau aku nyetak itu pakai cetakan ya bun, cetakan bulat gitu, karena aku nggak tahu ukurannya jadi aku pakai cetakan. Kalau eyang yang nyetakin udah tahu gitu ya ukurannya, udah ngerti lah, maksudnya nggak pakai cetakan dia udah mahir gitu. Ini cara nyetakinnya bun ya, sengaja cetaknya di teras supaya cepet gitu ya, itunya langsung dijemur gitu, karena ini udah sore banget dan di dapur itu nggak muat gitu, jadi langsung nyetakinnya di teras gitu ya bun. Tapi kalau bunda-bunda belum tahu bisa pakai cetakan gitu ya, mau dibentuk apa itu senyamannya bunda aja, tapi biasanya bulat ya bun ya, tapi kadang aku bentuk kotak gitu. Sesuka hati lah bun ya. Nah ini pas udah kering rengginangnya, udah habis dijemur gitu. Dan untuk video jemurnya nanti aku spill di akhir ya bun ya, karena videonya udah terlanjur diedit dan video jemurnya baru besoknya gitu. Dan ini yang goreng pastinya eyang dong, karena aku nggak bisa. Eyang kalau goreng kayak gini ya bun, metodenya cuman bentar doang, diputer-puter gitu dan langsung diangkat. Itu ada wajan hitam ya bun ya, yang biasa aku buat masak gitu, aku gantung situ karena lupa tadi
habis dicuci mau taruh di rak, ada yang lagi goreng rengginang. Dan ini rengginangnya udah matang gitu, jadinya lebar-lebar ya bun. Dan aku pernah bikin rengginang itu terlalu lemes gitu loh, kebanyakan air pas ngukusnya. Jadi nggak boleh kebanyakan air ya bun ya, karena ngukusnya itu cuman bentar. Dan ngerendamnya pun nggak boleh terlalu lama. Pernah aku bun ngerendamnya tuh sampai 5 jam lebih gitu. Dan banyak dong, digoreng dia nggak ngembang sama sekali. Udah nggak jadi dijual. Jadi nggak rendam ketannya itu 2 jam lah ya bun ya, pokoknya. Kalau lebih juga ya maksimal 3 jam lah bun. Untuk ngukusnya jangan lama-lama, jadinya bisa bagus kayak gini ya bun ya, bisa ngembang banget kayak gini. Dan di sini ayang gorengnya satu-satu bun, karena nggak tahu sih, katanya ayang ya satu-satu gini, bisa dua, cuma beliau lebih sukanya itu satu-satu gitu gorengnya. Dan ini aku mau packing karena ini aku jual malamnya gitu, aku titipin ke tetangga aku. Di sini aku bungkusin 3-3 ya bun ya, karena di plastiknya muatnya 3 biji gitu. Aku jualnya 5.000 ya bun, 3 pieces gini. Alhamdulillah ya laku bun ya. Dan biasanya kalau satu gede gitu aku jualnya satu biji itu 2.000. Ini agak kecilan, jadi aku jual 3 pieces 5.000 ya bun. Senyamannya bunda aja, nanti kalau mau dijual berapa, tergantung daerah sih bun ya. Kalau di Bali kan semua mahal ya bun, beda gitu sama daerah-daerah lain. Mungkin kalau di rumahku di Banyuwangi gitu nggak laku ya. Segini 5.000. Dan aku bungkusnya pakai plastik OPP biasa ya bun, terus aku staples gitu karena alhamdulillahnya tuh nggak lama gitu ya habisnya, jadi besok tuh udah goreng lagi. Nanti kalau pakai alat gitu sayang ya bun ya. Kalau titipinnya banyak-banyak itu baru pakai alat. Ini aku bikinnya cuman jadi 8 bungkus bun, jadi nggak perlu pakai alat ya bun ya. Oh ya bun, sekedar informasi itu aku udah cuci tangan ya bun. Udah cuci tangan bersih dan ini jadinya. Oke bun, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih udah mau nonton, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.